kasih untuk waktu yang telah Bapak Ibu luangkan pada siang hari ini untuk melihat aksi nyata penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Komer Salaki, CGP Angkatan 9 dari SMA Swasta Kampus Unisem. Pada saat ini saya sebagai moderator akan membacakan tertib acara yang akan kita lakukan pada siang hari ini. Yang pertama nanti 20 bulan yang resmi, kemudian yang kedua nanti kata sambutan dari kepala sekolah, kemudian acara yang ketiga itu acara inti yaitu destinasi. Untuk yang pertama 20 bulan harus kepala edukasi. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa selesai. Oke, terima kasih. Kemudian yang kedua, kata sambutan dari kepala sekolah. Oke, baik, terima kasih. Shalom, selamat siang. Bapak Ibu, semoga kita tidak menyampaikan tentang budaya positif. Sebagaimana kita ketahui, sekarang di dalam proses perbaikan pendidikan itu salah satu hal yang harus ditumbuhkan di sekolah adalah budaya positif. Karena dengan budaya positif ini nanti akan kita tumbuhkan karakter murid Bapak Ibu sekalian. Jadi saya berharap di sini ada Bapak Ibu yang bergabung di sini. Kita berharap di SMA Kampus ini nanti budaya positif ini menjadi sebuah gerakan bersama, sehingga kita coba mengubah cara kita dari yang dulunya kita dengan budaya yang sifatnya memaksa, kayak misalnya menegakkan aturan, membuat hukum yang kepada murid, mengancam murid. Kedua, kita kadang-kadang memberikan sogokan eksternal. Kalau kamu nanti bisa menjawab atau tugasnya dikerjakan, baru diberikan nilai. Maka Bapak Ibu, hal-hal semacam itu sudah harus kita ubah dengan sekarang dengan cara pendekatan berbasis kesadaran murid. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita harus coba selalu jangan langsung memberikan judgement kepada anak kalau anak kita melakukan sebuah tindakan yang kurang etis atau kurang wajar. Kita harus mempertanyakan alasan-alasannya, dan sebaiknya anak tersebut juga harus punya kesadaran kesalahan apa atau hal apa yang dia lakukan. Jangan kita yang menjudge, kamu melakukan ini, kamu melakukan ini, tapi dirinya sendiri. Karena sebetulnya Bapak Ibu sekalian, anak-anak itu sendiri tahu dia sebetulnya mana yang baik, mana yang benar. Kita sendiri itu tidak. Tahu yang kita bawa, misalnya iri hati itu tidak benar. Tapi kita lakukan juga itu. Artinya sebetulnya sudah ada namanya nilai-nilai umum atau nilai-nilai kewajiban yang sebetulnya berlaku. Contohnya jujur itu kan, jujur itu harus kan? Ya. Berarti dalam mengerjakan tugas itu anak-anak itu harus jujur. Walaupun nggak dibuat di aturan sekolah, jujur itu kan perlu harus. Lalu misalnya menghormati orang lain, kita menghormati orang lain itu sebetulnya ya harus walaupun nggak diatur gitu. Termasuk misalnya kenapa kita harus tepat waktu datang ke sekolah, ya kan? Karena kalau kita tidak tepat waktu, itu akan mengganggu suasana sekolah gitu. Itu merugikan diri kita sendiri. Jadi waktu kita terbuang sia-sia. Jadi maksud saya Bapak Ibu di situ, nanti di sekolah kita budaya positif ini akan kita coba jalankan. Ini yang keempat. Mungkin ini dulunya kan berganti-ganti. Mungkin dalam depan, mungkin awal tahun depan, saya sudah minta juga Ibu Vero beberapa puskesnya. Kita coba nanti lakukan perubahan budaya di sekolah kita dengan menerapkan budaya positif. Kalau boleh nanti kata tertib kita juga kita rombak Bapak Ibu. Tidak lagi kata tertib yang berisi jangan. Kata tertib yang berisi dilarang. Tapi mungkin nanti kita ganti dengan bahasa positif. Bahasa positif itu kan jangan lagi dilarang. Jadi siswa membuang sampah pada tempatnya. Itu kan bahasa positif. Jangan bahasanya siswa dilarang membuang sampah. Itu bahasa negatif. Justru yang ada dalam pikiran anak-anak
siswa membuang sampah pada tempatnya. Siswa hadir tepat waktu. Jangan bahasanya tidak boleh terlambat. Termasuk tugas-tugas. Siswa mengumpulkan tugas tepat waktu. Itulah nanti Bapak Ibu yang harus kita lakukan dalam kelas kita. Makanya nanti Bapak Ibu, saya ada di sini beberapa wali kelas, atau beberapa guru mata pelajaran. Nanti Bapak Ibu bisa menyusun yang namanya kesepakatan kelas, disebut dengan keyakinan kelas. Nanti Pak mungkin akan menjelaskan kayak apa keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu disepakati. Nanti kalau keyakinan kelas punya, nanti kalau mereka sudah menentukan usia, kita buatlah nanti sebuah pertemuan guru pegawai dan siswa. Kita buat nanti namanya keyakinan sekolah, kesepakatan sekolah. Siapa yang melanggar kesepakatan sekolah, berarti dia melanggar kesepakatan yang dibuat sendiri. Lalu apa sanksinya? Ya, dirinya sendiri yang memberikan sanksi sosial kepada diri. Jadi, saya kira itu. Terima kasih Pak Kodal. Dilanjutkan nanti budaya positif kita ini. Setelah kita dengar dengan baik, teman-teman sekalian, supaya semakin memantapkan kalau kita saya pikir itu. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih kepada kepala sekolah. Sekarang masuk kita ke acara inti, yaitu penjabaran dari Bapak tentang budaya positif yang telah dilakukannya dan yang akan kita lakukan di sekolah ini. Oke, terima kasih kepada Indonesia Sitoran yang telah membantu saya dalam moderasi kegiatan pada hari ini, yaitu diseminasi tentang budaya positif yang akan kita lakukan untuk sekolah kita yang tercinta ini adalah SMA Swasta Kampus Nomensen Penutup Canda. Baik, kepada Bapak Ibu sekalian, apakah masih semangat? Semangat! Masih ada yang mas. Untuk itu, saya minta kepada Bapak Ibu semua, mari kita untuk berdiri. Sebagai melalui senam. Kita ikuti aja Bu, Bapak Ibu gerakannya ya. Baca. Oke, silakan. Ayo, maksimal. Jadi sepeda yang ini. Mari kita lihat Pak Komar senam. Udah pinggau beda. Itu pasti apa? Saya. Kita di kelas langsung bikin gini ya. Kalau langsung materi. Pero ini India kecil-kecil. Sebelumnya ini harus dilakukan. Sudah lagi eksponensial di kelas dulu nih. Dia itu masih biasanya eksponensial apa kan? Apa? Makanya udah kayak aku ini apa? Dulu hari jauh. Ini oke kak. Angkat speaker. Bapak Ibu, kita sudah kembali untuk semangat, apalagi untuk melanjutkan aktivitas kita. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, ini adalah merupakan hasil nyata yang ditugaskan bagi kami CGP Angkatan 9 dan Kabupaten pada saat ini adalah
adalah waktu yang terakhir bagi saya. Dan saya semua sudah, Ibu Tasmi, Suara sudah, Ibu Kera juga sudah, dan hari ini dari kami adalah Ibu Beris. Nah, oke. Jadi aksi nyata yang kami bawakan untuk pada hari ini mengenai diskriminasi, penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah kita, Sekolah Swasta Kampus Meneseng, Kota Pematang Siantar. Jadi sebenarnya kalau konteks budaya positif ini kita lakukan di setiap sekolah kita maupun di kelas, saya rasa sangat bagus dan baik. Intinya kalau kita membiasakan budaya-budaya positif yang ada pada diri kita dengan kesadaran kita masing-masing, maka keadaan sekolah kita dan anak didik kita, saya yakin untuk selanjutnya mereka akan selalu tampil, dan ketika mereka berinteraksi sosial, karakter mereka pasti akan tercipta dengan begitu baiknya. Nah, untuk itu, apa saja konsep? Ya, untuk itu, apa saja konsep-konsep inti daripada budaya positif itu? Nah, itu yang ada dalam Bapak Ibu. Jadi untuk yang pertama merupakan perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan disiplin positif. Berikutnya ini juga adalah nilai-nilai kebajikan. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Yang selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Dan yang ketujuh, kanan adalah posisi kontrol dulu. Berikutnya yang ketujuh adalah keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Jadi kedalaman inilah Bapak Ibu yang harus perlu kita pelajari dan kita terapkan nanti dalam mengaplikasikan budaya positif di tengah-tengah sekolah kita ini. Nah, ada hal yang harus kita ketahui, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, mungkin barangkali Bapak Ibu sudah pernah mendengarnya, dan sebagian mungkin masih ada yang belum pernah mendengarnya. Pembelajaran dengan paradigma baru itu adalah sesuatu yang dirancang dengan prinsip merdeka belajar. Kalau sudah dikatakan merdeka belajar, berarti kaitannya harus ada pembelajaran berdiferensiasi. Itu dia Bapak Ibu ya. Sehingga murid belajar sesuai kebutuhannya dan berdasarkan tahap perkembangan teori psikologi dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sana ada merupakan gambaran atau foto pada saat saya berada di kelas. Ya. Jadi tugas kita sebagai guru sebenarnya kita harus mampu untuk menuntun anak didik kita tersebut dalam hal untuk menuntun perkembangan sesuai dengan minat dan bakat karakteristik dari anak didik kita keseluruhan. Jadi intinya Bapak Ibu kita harus mampu ketika ada jumlah murid di kelas kita 32, maka kita harus mampu mendidik, menuntun, mendampingi dan membimbing anak didik kita tersebut, ya, untuk memperoleh kebutuhan belajar mereka secara seluruhnya, dan harus secara bersama, tanpa memandang Bapak Ibu. Jangan nanti kita pandang, beliau orang Nias, beliau orang Jawa, itu tidak boleh Bapak Ibu. Ya, kita harus bayangkan bahwa kita adalah merupakan manusia ciptaan Tuhan dan merupakan satu kesatuan dari keseluruhan yang ada di sekolah ini. Nah, kemudian anak didik yang kita tuntun diharapkan untuk mencapai profil pelajar Pancasila
sudah 2 tahun ini menjalankan kurikulum merdeka. Nah, profil pelajar Pancasila itu ada 6 intinya. Yaitu apa saja itu Bapak Ibu, mungkin kita sudah sebagian mengetahuinya. Yang pertama adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi sasarannya Bapak Ibu, kenapa kita harus mewujudkan anak didik kita menjadi murid yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan harus mempunyai akhlak mulia. Dalam konteks ini Bapak Ibu, perlu kita sadari, untuk kurikulum merdeka sekarang, anak didik yang harus kita bangun dan harus kita bimbing itu bukan hanya dari segi kualitas Bapak Ibu. Pada prinsipnya, di negara kita sekarang tidak perlu kita itu anak didik kita itu adalah manusia orang pintar, tetapi ketika sifat dan karakteristiknya merupakan sifat tidak terpuji. Contohnya, dia tidak mempunyai akhlak. Itu dia Bapak Ibu. Jadi serangkaian untuk profil pelajar Pancasila ini merupakan tanggung jawab kita sebagai bapak dan ibu guru yang menuntun anak didik kita di kelas maupun di sekolah ini. Itu dia. Kemudian yang kedua itu adalah berkebinekaan global. Seperti tadi sudah saya buka yang pertama. Kalau dikatakan berkebinekaan global, intinya kita sebagai bapak ibu guru, latar belakang siswa itu mau dari mana, karakteristiknya dan bagaimana, suku dan bangsa bagaimana, itu tidak boleh kita bedakan. Artinya apa? Setelah dia menjadi murid yang harus kita tuntun, tanggung jawab kita itu untuk menyatukan persepsi dari keseluruhan murid atau anak didik yang akan kita tuntun itu Bapak Ibu. Ya, jadi jangan lagi ada di antara kita Bapak Ibu untuk membuat tekanan atau diskriminasi terhadap anak didik kita yang di luar dari agama kita atau di luar dari suku kita. Itu tidak boleh. Oke. Nah, yang berikutnya, yang ketiga adalah mandiri. Jadi tugas kita juga Bapak Ibu harus mampu kita untuk mewujudkan anak didik kita itu sebagai anak yang mandiri. Kalau dikatakan yang mandiri, dia harus bisa menemukan jati diri sendiri dan mewujudkan segala sesuatu yang diinginkan tanpa terpengaruh dengan orang lain. Itu dia mandiri Bapak Ibu. Itu sangat cukup jelas. Jadi sebagai guru kita juga harus menuntun, membimbing dan mendidik anak kita itu untuk menjadi anak yang mandiri. Kemudian yang selanjutnya bergotong royong. Bergotong royong adalah merupakan salah satu karakteristik yang perlu kita bimbing dan kita bina kepada anak didik kita. Kenapa Bapak Ibu? Karena sifat kegotong royongan berarti di sana selalu ada kerjasama. Intinya tidak saling membiarkan. Dan ketika salah satu apa yang akan kita inginkan, ketika kita berkolaborasi dan bergotong royong, maka akan segala sesuatu yang kita impikan mudah-mudahan bisa akan kita capai. Itulah pentingnya bergotong royong. Nah, selanjutnya Bapak Ibu adalah kreatif. Kreatif itu juga perlu kita bimbing kepada anak didik kita. Supaya apa Bapak Ibu? Karena salah satu untuk keberhasilan anak didik itu dalam menggapai impian atau cita-cita yang diinginkan, maka untuk pada saat ini anak didik kita itu harus perlu juga kreatif. Jadi bukan harus hanya disiplin dulu,
merupakan salah satu kunci keberhasilan, bukan Bapak Ibu ya. Jadi ketika kalau hanya disiplin kita, tetapi kita tidak pernah kreatif dalam menjalankan atau melaksanakan suatu aktivitas kita, maka itu boleh kita katakan dia bukan kreatif, dan dalam pencapaian impiannya nanti, maka lembaga atau pemerintahan akan berpikir dalam konteks menerima anak didik kita yang tidak kreatif. Jadi tugas kita Bapak Ibu juga harus menuntun anak didik kita itu supaya tetap lebih kreatif. Nah, berikutnya kemudian yang berikutnya yang terakhir bernalar kritis. Nah, jadi kalau ketika kita Bapak Ibu di kelas atau di sekolah, kita harus membiarkan dan membiasakan anak diri kita itu supaya bernalar kritis. Melalui apa Bapak Ibu? Silakan anak didik kita itu selalu sering bertanya. Ya, dan itu harus kita layani Bapak Ibu. Segala sesuatu yang ingin diketahui anak didik kita harus kita layani, kita berikan penjelasan sesuai informasi-informasi yang kita ketahui. Itu dia. Jadi salah satu ciri atau karakteristik bernalar kritis, si anak didik harus lebih sering bertanya. Sama halnya dengan kita Bapak Ibu. Sama halnya dengan kita. Kalau dulu kita beranggapan bahwa diam itu emas. Kalau sekarang itu tidak berlaku lagi Bapak Ibu. Ya, orang yang menyatakan diam itu adalah emas, berarti dia tidak bernalar kritis dan tidak kreatif. Itulah sasaran atau tujuan melalui budaya positif yang akan kita bangun di sekolah kita ini dalam mencapai profil belajar Pancasila. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu, di sini ada kaitannya menggunakan dengan perubahan paradigma. Perubahan paradigma itu dapat kita lihat melalui sebuah ilustrasi yang akan saya coba untuk kita perhatikan dengan jelas dan kita lihat nanti apa makna dari ilustrasi yang akan saya perbuat. Untuk itu mohon bantuannya Bapak Ibu, kalau boleh 2 orang saya panggil, silakan Ibu Lasmi dan Ibu Vera Situlia, mohon bantuannya. Silakan maju ke depan Bapak Ibu. Ya. Jadi paradigma perubahan itu seperti ini Bapak Ibu. Coba kalau seandainya kita bayangkan melalui ilustrasi, anggap Ibu Lasmi dengan Ibu Perawati adalah merupakan sahabat dan rekan kerja. Nah, untuk itu yang akan kita lihat di sini bagaimana posisi kontrol atau kekonsistenan dari salah satu Ibu Lasmi maupun Ibu Vera. Ilustrasinya bagaimana? Nah, coba kita perhatikan Bapak Ibu dan kita cermati. Kepada Ibu LR, anggap dulu dalam sebuah keparentangan ibu itu merupakan ada sebuah barang yang paling berharga dalam hidup ibu. Nah, kemudian Ibu Vera sebagai sahabat dan rekan kerja ibu sendiri, dia ingin tahu dan ingin meminta apa yang ada di keparentangan ibu. Segala upaya pasti akan dilakukan oleh Ibu Vera. Salah satu contohnya misalnya menggelitiki, menyuap, dan yang lain-lain. Bagaimana sebenarnya usaha Ibu Vera dalam mengetahui atau meminta sesuatu yang paling berharga dalam hidup ibu yang ada pada keparentangan. Silakan Ibu mulai dipraktekkan. Apa? Ya.
Coba lihat ini. Gini dia. Boleh ya? Ya dong. Ayolah. Sebentar aja. Terus apa coba? Aja lah. Ini kan sesuatu yang orang ada itu. Jadi kamu nggak mau? Tidak dong. Udahlah. Berarti tidak termasuk. Oke. Bisa tahu nih. Tepuk tangan Bapak Ibu. Nah, ibu-ibu yang saya hormati, dari ilustrasi tadi sudah cukup sangat jelas. Ya, apa yang diperbuat oleh Ibu Vera Sibulia sebagai sahabat dan rekan sejawat dari Ibu Lasmi Rajakutu. Tetapi pada posisi kontrol tersebut, Ibu Lasmi Rajakutu tetap dia mempertahankan barang yang berharga yang ada di kepalan tangan tersebut. Nah, untuk itu, ketika saya ajak Ibu berdiskusi mengenai ilustrasi tersebut, kira-kira apa yang bisa kita lihat dan kita ambil manfaat dari ilustrasi tersebut? Adakah di antara ibu guru yang ingin memberikan pernyataan mengenai ilustrasi tersebut? Ayo, ibu guru, ada nggak? Apa yang bisa ibu lihat dari situ dan apa yang bisa ibu ambil dari itu? Silakan. Oh, Ibu Vera. Silakan, Bu Vera. Oke, terima kasih Bapak Kolonel untuk hasil nyata ya ini ya, tentang budaya positif khususnya di lingkungan sekolah kita. Nah, tadi dari kita katakan cerita singkat gitu ya. Pelajaran yang saya dapat bahwasanya jika memang itu berharga bagi kita maka dipertahankan. Kita tidak boleh terpengaruh dengan orang lain, hal-hal apapun yang ingin mencoba kita untuk terpengaruh, kita harus tetap konsisten dengan diri kita harus bisa berdiri di pijakan kaki kita sendiri. Intinya, kita harus tetap optimis dengan apa yang kita prinsipkan dalam hidup kita. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, baik Bu, terima kasih. Silakan Bu, tepuk tangan untuk Bu Veronica. Ada kalian dari Ibu guru satu orang lagi Bu yang bisa menanggapi? Oke, silakan Ibu Diakonis. Kalau saya berbeda Pak. Ya Bu. Kalau saya melihat dari sisi guru dengan murid. Ya. Ketika dia misalnya mengepalkan tangan, saya lihat dari sisi Ibu Vera lagi. Bagaimana dia berusaha agar kepala tangan itu kan dibuka. Nah sebenarnya dari apa yang dilakukan Ibu Vera, sebenarnya kita harus bisa berpikir apa sebenarnya hal yang bisa kita lakukan supaya saya ambil tadi yang kepala tangan itu murid itu. Ya, supaya murid itu mau dengan senang hati mengatakan dia sebenarnya siapa. Nah, jadi dari tadi saya lihat situ ternyata sebagai guru ternyata banyak sekali hal yang kita buat tadi dari mulai Ibu Veranya membujuk tapi puncaknya adalah ketika dia menjadi marah dan meninggal. Itu yang saya lihat dari sisi murid dengan guru ya. Terima kasih. Hanya itu ada saya lihat. Oke, terima kasih kepada Ibu Diakonis. Nah, oke. Baik. Nah, kalau mengenai ilustrasi yang kita lihat barusan itu, Bapak Ibu, sebenarnya konteks kita di sini adalah ruang lingkup sekolah. Dan barang berharga yang harus perlu kita ketahui ketika di sekolah kita ini adalah murid kita itu sendiri. Itu dia. Jadi murid kita itu sendiri. Artinya apa Bapak Ibu? Kita sebagai seorang guru harus tetap mempunyai sifat komitmen dan konsisten dalam konteks ya untuk mewujudkan dan menciptakan anak didik kita itu untuk melakukan proses pembelajaran yang membuat anak didik kita itu selamat dan bahagia sesuai dengan minat, bakat dan kemampuan dari murid kita itu masing-masing berindividu. Dan satu hal yang harus kita ingat bahwa kita jangan sampai terpengaruh oleh apapun
maupun dari lingkungan sekolah atau di luar lingkungan sekolah. Terkadang Bapak Ibu, ketika kita bercerita dan berdiskusi dengan teman-teman mereka sejawat dari luar institusi kita atau sekolah kita, jadi sifat cerita itu kita harus betul-betul menyimaknya Bapak Ibu, dan kita harus bisa melihat apa sebenarnya sifat dari cerita si ibu tersebut. Terkadang jangan kita sampai terpengaruh Bapak Ibu, bisa saja cerita dari ibu, guru yang di luar dari institusi kita itu, dan hanya sebagai pengecoh. Arti pengecoh adalah membuat citra kita menjadi berkurang. Boleh saja seperti itu Bapak Ibu, itu dia intinya. Nah, untuk yang selanjutnya, miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi miskonsepsi itu artinya adalah merupakan sebuah ilusi. Kalau ilusi ini boleh kita katakan sebuah bayangan, ilusi bayangan. Nah, di sini miskonsepsi tentang teori kontrol ada 4 Bapak Ibu. Yang pertama, ilusi guru untuk mengontrol murid. Selama ini saya tidak sadar, Bapak Ibu guru yang saya hormati, untuk saat ini kita masih selalu beranggapan bahwa kita sebagai guru mampu mengontrol murid itu sendiri. Padahal sebenarnya yang harus kita inginkan itu bahwa yang mengontrol diri kita itu adalah diri kita sendiri, bukanlah orang lain. Itu dia. Jadi harusnya yang kita tuntut sebagai penuntun bagi siswa kita itu adalah menyadarkan anak didik kita itu supaya dengan sikap sadarnya anak didik kita itu boleh peduli tentang pentingnya makna dari membiasakan budaya positif. Itu dia Bapak Ibu, Jadi itu dia sebagai yang kedua. Ada beranggapan bahwa ilusi bahwa budaya positif, efektif dan bermanfaat. Nah, yang selanjutnya adalah ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, ini merupakan salah satu juga sikap kita yang sudah terbiasa sejak lama, dan mudah-mudahan melalui diskusi kita, melalui aksi nyata dan pemaparan yang kita berikan kepada Bapak Ibu guru, ada paradigma perubahan yang harus perlu kita kembangkan, kita kembangkan, dan imbasnya nanti bermanfaat bagi kita. Nah, sejujurnya posisi kita juga sebagai guru sangat sering membuat murid kita itu merasa bersalah. Pasti ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi paradigma seperti ini Bapak Ibu, inilah yang harus perlu kita ubah. Ya, memang sih merubah sesuatu itu bukan segampang membalikkan tangan, tetapi saya yakin ketika kita tetap selalu berkolaborasi dan semangat, sesama guru, sesama kepala sekolah, dan semua warga yang ada di luar sekolah kita ini, saya yakin tahap demi tahap akan bisa kita raih untuk perubahan yang harus kita tingkatkan menjadi budaya positif. Nah, yang berikutnya adalah ada ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini kadang-kadang juga kalau kita perhatikan Bapak Ibu, tanpa kita sadari, ada saja murid kita yang merasa lebih dewasa. Misalnya murid kita yang kelas 12, terkadang mau sifat memaksa kepada adik kelasnya. Demikian juga halnya seperti kita Bapak Ibu. Pada visinya sering kita menyatakan di kantor, ketika ada salah satu perdebatan yang ingin membangun, terkadang kita tanpa sadar sering membawa seperti ini Bapak Ibu. Saya begitu mengalah seperti itu, kan begitu. Kemudian saya senior, Anda masih junior. Jadi apa yang saya ucapkan itulah yang harus Anda lakukan. Nah, paradigma seperti itu Bapak Ibu
dalam konteks budaya positif harus kita tinggalkan, kita hilangkan, ya, dengan tuntunan-tuntunan kalimat-kalimat yang selalu bersifat positif. Jangan lagi kita selalu mengandung makna-makna yang negatif, ya. Kesan-kesan untuk dalam berbicara seperti yang saya ungkapkan tadi itu adalah merupakan kesan-kesan yang sangat negatif, ya, Bapak Ibu. Itulah untuk miskonsepsi tentang paradigma perubahan. Nah, untuk sekarang kita lanjutkan mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, di sana ada dua, stimulus respon dan teori kontrol atau pilihan. Masing-masing asumsi dari stimulus respon dan teori kontrol itu sangat berbeda. Dapat kita lihat melalui contoh-contoh yang ada di sana. Salah satunya misalnya, kalau stimulus respon mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, menurut itu, apakah boleh itu kita lakukan? Ya, mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau kita katakan hal seperti itu sudah sifat memaksa, ya. Sementara sifat memaksa itu harus kita tinggalkan, Bapak Ibu. Kita tidak boleh memaksa keinginan seseorang menjadi keinginan kita. Tidak boleh, Bapak Ibu. Demikian halnya juga dengan siswa itu, Bapak Ibu. Bosan sampai kita, Bapak Ibu. Makanya dalam konsep mendidik anak itu, sesungguhnya anak didik kita itu sudah mempunyai minat, bakat, dan kemampuan sesuai dengan karakteristik dan latar belakang masing-masing. Jadi tidak mungkin boleh kita paksakan, Bapak Ibu. Tugas kita sebagai guru hanya menuntun, merawat, membina, dan mendampingi anak itu dalam menggapai impiannya atau cita-citanya. Dengan catatan, anak didik kita itu harus selamat dan bahagia. Tugas kita di Bapak Ibu sebagai, ya, memfasilitasi mereka juga supaya bahagia, tugas kita. Bukan tugas anak didik, tapi tugas kita sebagai guru. Nah, selanjutnya kalau teori kontrol menyatakan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, kalau ini adalah merupakan sebuah pernyataan atau kalimat positif, ya, memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kan begitu. Dan berbicara itu dan mengeluarkan suatu pendapat adalah hak setiap seseorang. Cara pandang juga pasti berbeda-beda. Dan wawasan kita juga, Bapak Ibu, pasti berbeda dengan orang lain. Jadi silakan saja ketika mereka berpandangan untuk melihat dunia itu hal yang wajar dan hak mereka. Ya, Bapak Ibu, ya. Tapi yang jelas kalau teori kontrol atau pilihan itu merupakan pernyataan dengan kalimat positif. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu, kita akan masuk bagian dari budaya positif itu adalah disiplin positif. Ya, apa sih disiplin positif? Kalau ada disiplin positif, berarti ada disiplin negatif. Seperti itu kan pertanyaan. Nah, menurut para ibu, kira-kira apa itu disiplin? Menurut saya, Ya, silakan. disiplin itu adalah suatu peraturan atau pernyataan yang mengikat kita untuk melakukan hal yang positif sesuai dengan aturan yang berlaku. Oke, terima kasih Bu Bera, tepuk tangan itu. Nah, apakah ada lagi Bu yang ingin memberikan atau memberikan tanggapan pernyataan tentang disiplin itu apa? Ada? Oke, ya Ibu. Yang berusaha. Ibu Vera yang dikatakan disiplin itu adanya suatu kepatuhan kita terhadap suatu peraturan atau suatu tata tertib karena adanya kesadaran dari diri kita sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain. Oke, terima kasih Ibu Erpol Sehat. Mari kita tepuk tangan, Ibu. Oke, baik. Nah, jadi
pusat semua perhatian. Oke, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Artinya, masih banyak di antara kita yang menganggap bahwa disiplin itu adalah salah satu bentuk peraturan yang harus dipenuhi oleh anak didik kita, ya, yang harus dipenuhi. Kan seperti itu. Nah, itu adalah merupakan paradigma yang salah. Tapi sesungguhnya harus melalui kesadaran mereka, ya, dia dapat memperoleh perhatian yang khusus dari teman-temannya ataupun dari kita, sesuai dengan perilaku budaya positif kita. Itu maksudnya. Nah, kemudian merupakan salah satu pendekatan disiplin diri yang memampukan seseorang untuk mengontrol perilakunya dalam kesadaran dan bertanggung jawab atas tindakan sebagai wujud menghormati diri sendiri dan orang lain. Sehingga tugas kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menuntun murid untuk memiliki disiplin diri, ya. Kemudian sehingga mereka bisa berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Itu dia konsepnya, Bapak Ibu, ya. Oke, lanjut next. Nah, pada slide berikut ini, Bapak Ibu, ini saya coba mengambil sebuah gambar yang saya lakukan di sekolah kita tentang pendekatan disiplin positif, ya, pendekatan disiplin positif. Ya, ini dalam konteks komunitas kita, yaitu komunitas kebersihan lingkungan sekolah kita, ya. Barangkali Bapak Ibu setiap hari Rabu, ya, per 2 minggu sekali kita sudah membiasakan komunitas kita untuk melakukan kebersihan lingkungan di sekolah kita. Nah, sebenarnya Bu, sangat baik dan itu sangat membangun anak didik kita dalam konteks memandang keindahan dari suatu lingkungan itu, ya. Apapun ceritanya, rasa empati atau semangat kita melalui bimbingan atau tuntunan kita kepada anak didik kita pasti akan muncul dan bersifat positif kepada anak didik kita, dan anak didik kita akan meniru atau mencontoh kita sebagai gurunya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, pendekatan disiplin positif tidaklah tentang anak atau peserta didik secara langsung, tetapi tentang diri kita dan cara kita sendiri, baik sebagai orang tua, guru, atau orang dewasa yang memberikan dampak dan pengaruh positif kepada anak maupun peserta didik. Oke, next. Nah, sekarang bagian berikutnya untuk mewujudkan atau menciptakan budaya positif itu harus memahami nilai-nilai kebajikan universal, ya, nilai-nilai kebajikan universal. Secara umum, sifat-sifat dari sintada yang perlu kita perhatikan menjadi 3 bagian, yaitu nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi sifat-sifat manusia yang positif itu, ya, merupakan salah satu nilai kebajikan yang universal, ya. Apa saja itu Bapak Ibu? Mungkin kalau kita biasakan anak didik kita itu untuk berlaku sopan, santun, kemudian jujur, ya, itu merupakan nilai-nilai kebajikan dari universal. Dan diharapkan Bapak Ibu melalui tuntunan kita harus terwujud dan mampu kita menciptakan anak didik yang berpikir seperti itu, ya. Dia tetap harus sopan, santun, jujur, dan mampu bergotong royong, boleh, ya. Itu dia Bapak Ibu. Kemudian nilai yang disepakati bersama lewat lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang, ya. Nilai yang disepakati. Nah, jadi ini perlu juga Bapak Ibu harus kita tekankan soal kesepakatan itu dan apa saja nilainya. Nah, untuk itu kita harus hindari Bapak Ibu, dan itu harus kita tanamkan kepada anak didik kita, ya. Jangan sampai membeda-bedakan
suku, ya, maupun agama. Oke? Karena itu harus kita anggap sebagai satu kesatuan, ya, satu kesatuan yang harus kita wujudkan melalui budaya positif tentang prinsip tuntunan kita kepada anak didik kita dalam menggapai impiannya. Harus seperti itu Bapak Ibu. Kemudian berikutnya, nilai-nilai positif ini ada pada sebenarnya pada contoh profil belajar Pancasila, yaitu tadi sudah kita sebutkan Bapak Ibu. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Esa dan bermulia. Kemudian kedua adalah mandiri, ketiga bernalar kritis, keempat berkepentingan global, kelima bergotong royong, dan keenam kreatif. Semua ada di sana. Sasaran dan tujuan melalui nilai-nilai kebajikan universal tadi yang kita tanamkan harus memerdekakan anak didik kita dan mewujudkan profil belajar Pancasila. Oke, next. Nah, selanjutnya bagian dari budaya positif itu ternyata kita harus menyadari dan mengetahui sesungguhnya hal yang perlu untuk pengembangan budaya positif itu adalah kita harus mengetahui dan memahami tentang kebutuhan dasar manusia. Yang pasti kebutuhan dasar berindividu atau perorangan pasti selalu berbeda-beda. Betul nggak Ibu? Berbeda kan? Ya. Nah untuk itu melalui diskusi kita pada hari ini kita akan lihat apa sih sebenarnya kebutuhan dasar manusia itu. Nah, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, pasti Bapak Ibu. Ya. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Oke, nah, jadi sesungguhnya Bapak Ibu, dalam konsep kebutuhan dasar manusia itu ada lima. Yaitu yang pertama merupakan kebutuhan bertahan hidup. Nah, supaya kita tetap bertahan hidup, maka apa saja contoh-contoh yang harus kita lihat dari bertahan hidup? Berarti ada di sana adalah yang pertama makanan, harus makan, kemudian harus berpakaian dan memiliki tempat tinggal. Selanjutnya, ya sehat, kesehatan dan keamanan. Ya, bagian-bagian itu adalah merupakan menciptakan atau mewujudkan kenyamanan dan kesehatan dari kita sebagai guru dan juga sebagai anak didik. Ya, jadi kita harus mengingat itu Bapak Ibu. Itu yang pertama, yaitu kebutuhan bertahan hidup. Nah kemudian yang kedua ada disebut dengan kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Itu dia Bapak Ibu. Nah, bagaimana konteks kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima itu? Nah, salah satu contohnya adalah kita itu harus ingin rasa diterima oleh kelompok manapun, maunya kita kalau boleh selalu diterima. Kan begitu Bapak Ibu? Bisa nggak kita bayangkan ketika kita mau masuk ke kelompok yang lain, kita tidak diterima? Kan sangat sulit Bapak Ibu ya, dan sangat keras. Jadi seharusnya itu harus ada rasa diterima, kemudian kepedulian, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Itu dia Bapak Ibu. Ya, inilah perlunya tadi nilai-nilai kebajikan universal itu yang selalu mendukung untuk 5 kebutuhan dasar manusia. Nah berikutnya yang ketiga adalah penguasaan. Ya, kebutuhan akan penguasaan. Ya, kita sebagai manusia juga ingin memiliki sifat kebutuhan penguasaan. Itu tidak boleh dipungkiri Bapak Ibu. Misalnya seperti apa Bapak Ibu? Harga diri, ya kan? Nah, sampai saat ini harga diri itu sangat perlu, ya kan? Dan selalu harus kita jaga. Nah, berikutnya juga keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Itulah bentuk-bentuk
kebutuhan penguasaan. Nah, berikutnya yang keempat, kebutuhan kebebasan. Nah, sifat manusia ada juga Bapak Ibu merupakan suatu kebutuhan yang disebut dengan kebutuhan kebebasan, ya. Dan kita semua pasti ingin menginginkannya, ya. Nah, apa saja bentuk kebebasan itu adalah mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Itu dia merupakan kebutuhan kebebasan. Dan yang terakhir adalah kebutuhan kesenangan. Nah, semua kita juga sebagai manusia menginginkan kesenangan, pasti itu Bapak Ibu, ya. Itu bentuknya bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Nah, jadi 5 kebutuhan ini Bapak Ibu harus kita sadari dan harus kita terapkan kepada anak didik kita itu, ya. Anak didik kita itu adalah hal yang sama dengan kita sebagai guru. Hanya perbedaannya tugas kita sebagai guru mendidik mereka, menuntun, ya. Ketika mereka mau belajar, kita harus memfasilitasi seluruh keinginan kehidupan pembelajaran mereka. Dan ini merupakan 5 kebutuhan dasar yang hal yang sama bagi kita dan murid tersebut. Nah, selanjutnya adalah bagian dari budaya positif adalah motivasi perilaku manusia. Secara umum memang secara dasarnya Bapak Ibu motivasi itu ada 2, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik itu dari dalam, maksudnya dari dalam diri. Ekstrinsik itu dari luar, ya. Itu secara umum. Nah, apa saja yang disebut dengan motivasi intrinsik? Nah, itu kita harus mengetahui untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, kan begitu. Sama halnya ibaratnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, mengapa kita harus percaya dan yakini kepada Tuhan? Padahal sesungguhnya di antara kita ini kan tidak pernah berjumpa dengan Tuhan itu sendiri. Betul Bapak Ibu? Nah, jadi keyakinan atau kepercayaan itu harus perlu, ya. Keyakinan itu adalah kita ambil dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Keyakinan kita itu dalam konteks pembelajaran juga Bapak Ibu. Sebelum kita untuk melakukan proses pembelajaran, kita kan sudah harus meyakini diri kita Bapak Ibu. Betul nggak Bapak Ibu? Bahwa kita sudah mempersiapkan dan kita sudah mampu dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas bersamamu. Jadi harus kita yakinkan dulu Bapak Ibu, ya. Nah, sebelum kita memulai aktivitas kita, proses pembelajaran di kelas, kita harus yakinkan dulu diri kita. Dan begitu juga dengan yang akan kita masuki seperti itu, ya. Kemudian untuk menghindari ketidaknyamanan dan kekuatan. Jadi sifatnya ada seperti Bapak Ibu. Terkadang murid kita di kelas dan kita juga seperti itu Bapak Ibu terhadap pimpinan kita, ya. Ada terkadang motivasi perilaku manusia itu hanya untuk sekedar menghindari hukuman. Ada, dan itu sangat banyak Bapak Ibu, ya. Padahal sebenarnya kalau masih ada tekanan seperti itu, ya, berarti itu adalah merupakan motivasi ekstrinsik, ya. Ini harus kalian kita hindari Bapak Ibu. Seharusnya harus yang ada pada dirinya sendiri, itu dia. Jadi kalau hanya untuk sekedar menghindari hukuman, ini sangat bagaimana kita katakan, ya. Jadi sangat mudah nanti anak didik kita itu terpengaruh dengan konsep-konsep atau orang-orang lain seperti itu Bapak Ibu, ya. Jadi ini kalau boleh ini harus kita dampingi diri kita supaya jangan sampai hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya. Sama halnya seperti kita Bapak Ibu, mengapa kita harus datang tepat waktu ke sekolah, kan begitu, ya. Jangan kita berpikir karena ada suatu imbalan atau hukuman maupun sanksi yang akan diberikan kepada sekolah, ya. Seharusnya itu kita hindari Bapak Ibu.
pemikiran-pemikiran yang demikian. Tetapi harus dengan kesadaran diri kita sendiri bahwa membudayakan budaya positif untuk tepat waktu datang ke sekolah itu sangat perlu. Itu dia Bapak Ibu ya, dengan kesadaran diri kita sendiri. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu sama halnya seperti saya katakan tadi. Dan Ibu, nah, jadi bentuk-bentuk yang ada pada komunikasi pendidikan Bapak Ibu, ini ada 3 di sini yang harus kita bahas kembali adalah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, bentuk hukuman itu sesungguhnya tidak terencana atau tiba-tiba murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Sifatnya bersifat satu arah. Ya, kenapa bersifat satu arah? Ya selama ini kan kita belajar itu Bapak Ibu bahwa yang salah itu tetap murid kan, tidak pernah kita merasa salah kan? Betul nggak Bu? Nah, itu dia yang disebut dengan hukuman. Kemudian berupa hukuman fisik dan psikis. Nah, ini hal-hal seperti ini harus perlu kita hindari Bapak Ibu ya. Tidak perlu untuk kita buat tindakan-tindakan hukuman kepada anak didik kita. Nah, selanjutnya adalah konsekuensi. Konsekuensi itu adalah terencana atau sesuai dengan kesepakatan, sesuai peraturan. Baru memonitor murid akan dibuat selalu seperti itu Bapak Ibu untuk bentuk konsekuensi. Artinya Bapak Ibu, mungkin ketika setiap kita masuki kelas harus ada kesepakatan yang harus kita pupuk dan kita bimbing melalui kesepakatan bersama dari anak didik kita yang ada di kelas. Ya, sama halnya itu Bapak Ibu. Ya, perlu juga kesepakatan di antara kita sebagai guru yang ada di sekolah kampus ini. Tentu kesepakatan harus perlu kita bangun supaya menjadi budaya positif dan memberikan contoh terbaik bagi anak didik kita. Itu hal yang perlu Bapak Ibu. Ya, budaya positif antara sesama kita rekan guru. Itu boleh nanti kita canangkan bentuk komunitas budaya positif melalui lewat kantor guru kita. Ya, itu boleh beruntung. Nah, kemudian restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi kesalahan bagi anak atau bagi murid untuk memperbaikinya. Lalu selanjutnya proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Oke, next. Nah, di antara bagian-bagian budaya positif yang sangat menarik dan harus perlu kita pahami Bapak Ibu adalah 5 posisi kontrol berikut. Ya, ini merupakan kebiasaan-kebiasaan yang selama ini melalui pembelajaran untuk hari ini Bapak Ibu boleh itu kita tinggalkan seperti itu. Dan kita harus mengetahui posisi mana kita, kan begitu. Nah, ada 5 posisi kontrol bagi kita sebagai guru. Yaitu yang pertama sebagai pendukung. Nah, untuk saat ini dan di mana-mana pun saya lihat, khusus Siantar Sembalungu saya katakan, masih banyak Bapak Ibu guru kita mereka menggunakan posisi kontrol sebagai guru. Sedikit-sedikit ada kesalahan murid hukum, ya, dan selalu berambisi Bapak Ibu guru tersebut membentuk hukuman-hukuman baru di sini, ya, bermacam bentuk-bentuk hukuman atau sanksi yang akan kita berikan kepada murid. Nah, sesungguhnya Bapak Ibu, ini hal-hal yang seperti ini tidak perlu lagi. Kesan dalam mewujudkan budaya positif untuk posisi kontrol sebagai hukum itu harusnya kita hindari. Justru melalui pendekatan kita Bapak Ibu kepada murid, ya, untuk memberikan rasa sadar kepada murid itu supaya mereka akan kembali semangat menemukan jati dirinya semula dan dapat, ya, untuk melakukan aktivitas seperti biasanya tanpa ada rasa tekanan, ya, tanpa ada rasa tekanan atau diskriminasi
perkara tanah milik tersebut. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Masih banyak di antara kita Bapak Ibu guru posisi kontrol yang kita gunakan adalah membuat rasa bersalah. Sama halnya dengan seperti Bapak Ibu, kita tidak mau kalah selalu, ya, selalu merasa sendiri. Dan begitu mudahnya dan gampangnya kita selalu menyalahkan murid atau menyalahkan teman kita, ya. Nah, itu betul-betul seperti ini juga Bapak Ibu harus kita hindari. Ya, ternyata posisi kontrol untuk membuat merasa bersalah itu kurang mendukung dalam membentuk budaya positif. Nah, selanjutnya adalah sebagai teman. Sebagai teman, barangkali di antara kita Bapak Ibu guru sering membawakan posisi kontrol kita sebagai teman kepada murid. Ya, misalnya karena kedekatan kita dengan murid, ya, kedekatan kita dengan murid, bahkan justru murid itu kita anggap sebagai teman, dan murid itu juga menganggap kita guru itu sebagai teman mereka. Ya, perlu nggak ini Bapak Ibu? Menurut Ibu bagaimana? Perlu nggak sebagai teman? Perlu nggak? Perlu. Kadang perlu juga Bu ya. Nah, perlunya dalam bentuk apa Bapak Ibu guru? Ibu bisa berikan contoh? Contohnya memberikan kenyamanan kepada siswa dulu. Seperti itu Pak. Kalau kita punya posisi sebagai teman, ya, Bapak Ibu guru yang saya hormati, contoh-contoh penerapan 5 posisi kontrol yang sangat mudah kita lihat, ya. Nah, dalam konteks ini saya ambil kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera, ya. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, terkadang melihat dari kasus itu, kalau kita sebagai pembuku, tentu hal yang mudah kita buat adalah hormat pada bendera selama 1 jam, kan begitu. Nah, selanjutnya ada posisi kontrol dan bentuk tadi, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Nah, ini merupakan posisi kontrol membuat rasa bersalah. Nah, next selanjutnya. Ya. Nah, selanjutnya dalam kasus yang sama, yaitu siswa tidak memakai atribut. Oke. Nah, jadi hukuman-hukuman yang boleh kita buat di sini atau sebagai pernyataan-pernyataan kalimat dalam konteks siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera adalah sebagai teman. Maka pernyataan yang kita ungkapkan di situ, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Nah, kalimat-kalimat seperti itu merupakan bentuk posisi kontrol pertama. Dan penerapan berikutnya adalah sebagai pemantau. Pemantau itu bagaimana? Yang ada di sana adalah kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Lalu setelah upacara, kamu melihat ini jadi operasi dan jangan diulangi lagi. Nah, hal untuk memantau itu adalah pernyataan-pernyataan dalam bentuk seperti itu. Nah, next. Nah, dari 5 posisi kontrol tersebut yang terakhir sebagai manajer, ya. Hal yang kita lakukan dalam kasus yang sama, tentu pertanyaan-pertanyaan yang kita lakukan yang menggugah kesadaran diri si anak tersebut adalah berupa apakah kamu tahu kesalahanmu, baru kemudian kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan. Itulah kalau posisi kontrol sebagai manajer yang sifatnya, ya, melalui komunikasi yang baik tadi yang dapat menyadarkan. Tetapi dari 5 posisi kontrol itu, Bapak Ibu yang perlu kita terapkan nanti, janganlah sesekali kita mencoba atau membuat
hukuman kepada anak-anak didik kita atau murid kita di kelas di depan teman-teman. Ya kalau boleh kita ajaklah pada satu ruang. Ya, kenapa? Kenapa ceritanya? Ada rasa minder pada diri murid yang mendapat sanksi atau hukuman ketika di depan teman-teman. Ya, sama hal itu dengan nanti kita dianggap sebagai murid. Jadi kalau kita buat seperti itu, maka kepercayaan diri si anak akan jatuh sekali. Ya, itu dia Bapak Ibu. Nah lanjut. Nah sekarang di sini ada saya buat beberapa contoh pernyataan. Coba mungkin barangkali bisa kita jawab bersama ini melihat dari 5 posisi kontrol tadi. Nah yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Menurut Bapak Ibu, posisi kontrol yang mana ini? Membuat rasa bersalah, pasti ya, karena ada rasa kecewa. Oke, next. Kemudian, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayo, posisi kontrol yang mana? Ini adalah jelas mendukung, ya. Lanjut Bapak Ibu, bagus. Nah, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Posisi kontrol yang mana Bapak Ibu? Bagaimana? Bagus, mantap. Berarti kita sudah semakin paham Bapak Ibu. Lanjut, next. Nah, kali ini Bapak Ibu, ayolah lakukan demi Bapak atau Ibu ya. Oke. Nah, kemudian satu lagi, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Sebagai posisi ya, posisi pemantau. Dia harus ada konsekuensinya Bapak Ibu. Itulah kalau pemantau. Dan mengharapkan konsekuensi itu lebih imbalan itu boleh. Itu sebagai pemantau. Oke. Nah sekarang kita lanjut Bu, next, yaitu mengenai keyakinan kelas, salah satu perwujudan dari budaya positif. Nah, dalam konteks ini saya mau bertanya, mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa bukan perwujudan kelas? Adakah di antara kita Bapak Ibu yang bisa menjawab? Silakan. Keyakinan kelas, kalau dulu ini Bu, Bapak Ibu, kalau kita ingat di kelas kita itu ada peraturan kelas atau kesepakatan kelas, berubah dari menjadi keyakinan kelas. Nah, untuk sekarang saya mau tanya di antara kita Bapak Ibu. Pertanyaannya adalah mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Keyakinan dengan peraturan. Ada di antara kita Bapak Ibu yang bisa memberikan jawaban? Saya Pak. Ya, silakan Bu. Menurut saya Pak, kalau keyakinan itu dibuat dengan kesepakatan bersama, jadi melakukannya itu tidak dengan beban. Kalau peraturan itu bisa dilakukan secara sepihak dan melaksanakan itu bisa terkadang dengan cara terpaksa. Namanya pun sudah aturan, wajib dan harus dilaksanakan. Jadi keyakinan sudah dengan ringan nyaman kita melakukannya karena berasal dari kita sendiri. Oke, bagus. Terima kasih kepada Ibu Kira Sylvia atas jawabannya. Silakan kita tepuk tangan memberikan. Nah, itulah dia Bapak Ibu. Sesungguhnya keyakinan kelas itu harus merupakan kesepakatan bersama. Jadi ketika kita nanti membuat keyakinan kelas di kelas kita, apabila kita menjadi seorang wali kelas ataupun guru yang masuk di kelas itu boleh membuat keyakinan kelas. Tapi dengan catatan, jangan dari kita sebagai guru Bapak Ibu, harus dari siswa itu sendiri. Apa-apa saja yang perlu yang mereka buat sebagai keyakinan kelas mereka. Itu dia. Nah, oke lanjut. Nah, pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat. Itu ciri-cirinya Bapak Ibu ya. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, salah satu contoh kegiatan-kegiatan yang boleh kita lakukan dalam bentuk keyakinan kelas itu adalah seperti yang ada pada gambar di sebelah kanan. Ya, harus seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian nanti kalau ketika banyak itu seperti itu, boleh kita ambil suatu simpulan, ya, suatu simpulan menurut
anak didik kita itu mana yang lebih konkret yang bisa dapat diterima. Itulah menjadi sebuah kesepakatan yang ada di kelas tersebut. Jadi caranya seperti itu Bapak Ibu ya. Hal yang perlu kita ingat, jangan muncul dari kita ya dalam membuat keyakinan kelas. Berikanlah kesempatan kepada anak didik kita itu. Oke, lanjut. Nah sekarang kita lanjut, bagian dari budaya positif itu adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi segitiga restitusi itu ada 3, ya, yang dapat kita dapati pada gambar segitiga tersebut. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ketiga inilah unsur dari segitiga restitusi. Oke, next slide. Nah, menstabilkan identitas. Ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang maknanya dapat dilihat berbuat secara itu wajar. Berikutnya, tidak ada manusia yang sempurna. Itu sangat betul buat Bapak Ibu ya. Adakah manusia yang sempurna? Tidak ada. Nah selanjutnya, Ibu Bapak juga pernah melakukan itu. Berikutnya, Ibu Bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi Ibu Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan itu. Dan itu yang sangat penting Bapak Ibu. Ya, kita sebagai guru harus berusaha selalu mencari solusi terbaik. Oke, selalu mencari solusi terbaik dari permasalahan yang ada di kelas tersebut, ya, yang dihadapi siswa. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Next. Kemudian validasi tindakan yang salah. Ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Yang maknanya dapat kita lihat, yang pertama, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi bentuk-bentuk validasi pertanyaan yang dilakukan, yang dapat kita lakukan Bapak Ibu guru adalah seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan seperti itu. Kemudian padahal kamu bisa melakukan yang lebih dari itu. Kamu paling bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Dan selanjutnya next. Pada ketiga adalah menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik dari dalam diri kita, ya, sehingga hal yang bisa kita lakukan, makna dari menanyakan keyakinan itu adalah apa keyakinan kelas kita, itu dia Bapak Ibu. Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang dia melakukan, dan seterusnya. Dan demikianlah Bapak Ibu pemaparan yang bisa saya paparkan kepada Bapak Ibu mengenai tentang diseminasi budaya positif, dan semoga nanti melalui hasil nyata dan diskusi kita pada hari ini dapat kita terapkan di sekolah kita ini, agar sekolah kita ini menjadi terbiasa dengan budaya positif. Dengan membiasakan budaya positif tersebut, maka siswa kita tetap semakin sadar, dan kita sebagai guru juga harus menyadari diri kita sendiri, harus mampu dalam tanggung jawab budaya positif, sehingga dengan demikian nanti sekolah kita akan tetap maju, jaya, dan sukses selalu. Nah, akhirnya sebagai penutup dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar budaya, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer, ya, yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai standar nasional
pendidikan. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih kepada Bapak Romel karena sudah memberikan inspirasi tentang proyek positif kami. Bapak Ibu guru sudah menjadi lebih mengerti dan memahami bagaimana menghadapi siswa di dalam kelas. Oke, sebelum kita menutup acara kita ini, terlebih dahulu kita berdoa bersama. Doa dipimpin oleh Bu Rebecca. Terima kasih. Kita satukan hati kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Dengan demikian berakhirlah sudah untuk acara diseminasi kita pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Ada benteng atau tidak ada jembatan antara guru dan siswa. Oke, baik, terima kasih kepada Ibu kelas mereka itu. Tepuk tangan terlebih dahulu.